Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu AS. Di sini saya Kinanti Amartia Permadi dari kelas B akan menjelaskan tentang jawaban hasil UTS saya hari Selasa kemarin. Izinkan saya untuk share screen. Ini adalah soal UTS kemarin, dan ini adalah jawaban saya. Mungkin saya akan menjelaskannya dari nomor 2 dulu, akan saya jelaskan secara acak sesuai dengan urutan yang saya kerjakan. Jadi pertama, di sini ada reaksi dekomposisi aseton CH3COCH3 menjadi CO ditambah CH4 ditambah CH2CO ditambah CH3CO CH2H5. Reaksi dekomposisinya adalah sebagai berikut, ada 5 reaksi, di mana di sini yang pertama itu ada K1, lalu kedua ada K2, ketiga ada K3, keempat dan kelima. Nah, pertama karena kita nyari reaksi dekomposisi aseton, maka kita tuliskan nih persamaan laju reaksi yang akan kita cari, yaitu aseton. Sehingga kita tuliskan laju reaksi aseton atau laju reaksi CH3COCH3 itu sama dengan min K1 dikali konsentrasi CH3COCH3 dikurang K3 dikali konsentrasi CH3 intermediate dikali konsentrasi CH3COCH3. Nah, karena di sini ada kita harus menghilangkan konsentrasi intermediate, maka selanjutnya kita akan mencari persamaan laju reaksi komponen intermediate yaitu CH3 intermediate yang ada pada persamaan pertama. Sehingga di sini ada kita tuliskan laju reaksi komponen intermediate-nya berupa CH3 intermediate itu sama dengan K1 dikali konsentrasi CH3CO CH3 ditambah K2 dikali konsentrasi CH3CO intermediate dikurang K3 kali konsentrasi CH3 intermediate dikali konsentrasi CH3CO CH3 ditambah K4 dikali konsentrasi CH3CO CH2 intermediate dikurang K5 dikali konsentrasi CH3 intermediate dikali konsentrasi CH3CO CH2. Nah, karena di laju reaksi CH3 intermediate ini masih terdapat konsentrasi intermediate lain yaitu CH3CO. Konsentrasi CH3CO intermediate dan konsentrasi CH3CO CH2 intermediate, maka kita cari dulu nih laju reaksi komponen intermediate yang ada pada laju reaksi CH3 intermediate. Yang pertama mungkin kita cari dari laju reaksi CH3CO intermediate, yaitu sama dengan K1 dikali konsentrasi CH3CO CH3 dikurang K2 dikali konsentrasi CH3CO intermediate. Nah, kita asumsikan bahwa konsentrasi CH3CO intermediate ini sangat kecil, sehingga laju reaksinya bisa kita asumsikan sebagai 0. Maka didapatkan persamaan sebagai berikut, lalu K2-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, dan didapatkan persamaan K1 dikali CH3CO CH3 sama dengan K2 dikali CH3 K2 dikali konsentrasi CH3CO intermediate. Nah, udah kita dapat laju reaksi CH3CO intermediate, lalu selanjutnya kita mencari laju reaksi senyawa intermediate lain yang ada di laju reaksi CH3 intermediate, yaitu konsentrasi CH3CO CH2 intermediate. Kita cari laju reaksinya, itu laju reaksi CH3CO CH2 intermediate sama dengan K3 dikali konsentrasi CH3 intermediate dikali konsentrasi CH3CO CH3 dikurang K4 dikali konsentrasi CH3CO CH2 intermediate dikurang K5 dikali konsentrasi CH3 intermediate dikali konsentrasi CH3CO CH2 intermediate. Lalu sama seperti tadi, kita asumsikan bahwa konsentrasi CH3CO CH2 intermediate ini sangat kecil, sehingga laju reaksinya bisa kita tuliskan atau bisa kita asumsikan sebagai 0. Lalu didapatkan persamaan berikut, lalu nanti K3 dikali CH3 K3 dikali konsentrasi CH3 intermediate dikali konsentrasi CH3CO CH3 dikurang K4 dikali konsentrasi CH3CO CH2 intermediate, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Lalu didapatkan persamaan seperti berikut. Min K5 dikali konsentrasi CH3 intermediate dikali konsentrasi CH3CO CH2 intermediate sama dengan min K3 dikali konsentrasi CH3 intermediate dikali konsentrasi CH3CO CH3 ditambah K4 dikali konsentrasi CH3CO CH2 intermediate. Nah, lalu dari persamaan 4 dan persamaan 3 yang sudah kita dapatkan, kita substitusikan ke persamaan kedua, yaitu ke laju reaksi CH3 intermediate. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu sama seperti tadi, kita asumsikan bahwa konsentrasi CH3 intermediate ini sangat kecil, sehingga laju reaksinya itu dapat kita asumsikan atau kita tulis sama dengan 0.
Lalu selanjutnya dapatkan persamaan 0 sama dengan 2K1 dikali CH3COCH3 karena ini ada K1-nya ada 2, lalu dikurang 2K5 dikali CH3 intermediate dikali min 2K5 dikali konsentrasi CH3 intermediate dikali konsentrasi CH3COCH2 intermediate. Ini juga sama karena min K5 CH3 dikali konsentrasi CH3 intermediate dikali konsentrasi CH3COCH2 intermediate-nya ada 2, jadi kita tuliskan min 2K5 dikali konsentrasi CH3 intermediate dikali konsentrasi CH3COCH2 intermediate. Lalu bisa kita nyatakan dalam bentuk konsentrasi CH3 intermediate. Lalu menjadi sama dengan K1, sebenarnya ini ada 2, karena ini sama-sama ada 2, bisa kita coret. Jadi hasilnya menjadi seperti ini, K1 dikali konsentrasi CH3COCH3 dibagi K5 dikali konsentrasi CH3COCH2 intermediate. Lalu persamaan ini kita substitusi nih ke persamaan awal, yaitu ke persamaan laju reaksi aseton. Nah, ini persamaan laju reaksinya, lalu kita substitusikan yang tadi, yang konsentrasi CH3 intermediate, kita tuliskan menjadi K1 dikali konsentrasi CH3COCH3 dikalikan K1 dikali konsentrasi CH3COCH3 per K5 dikali konsentrasi CH3COCH2 intermediate. Nah, lalu kita bisa asumsikan nih bahwa nilai K5 itu sangat-sangat kecil dibandingkan dengan nilai K1-nya atau nilai K1 dikali CH3COCH3. Nah, oleh karena itu, jadi K5 ini bisa kita abaikan atau bisa kita hilangkan. Nah, jadinya diperoleh laju RCH3COCH3 atau laju reaksi asetonnya itu sama dengan min K1 dikali konsentrasi CH3COCH3 dikurang K3 dikali konsentrasi CH3COCH3 dikali K1 kali konsentrasi CH3COCH3. Nah, kita keluarkan yang sama-sama punya konsentrasi CH3COCH3 yaitu kita keluarkan min K1 kali konsentrasi CH3COCH3 ini dikali 1, karena ini dikali ini kan, dikali 1 ditambah K3 dikali konsentrasi CH3COCH3. Nah, di sini kita keluarkan lagi nih, kita keluarkan yang sama-sama punya konsentrasi CH3COCH3. Jadi didapatkan laju reaksi aseton akhirnya itu adalah konsentrasi CH3COCH3 dikali K1 ditambah K3 dikali K1. Lalu selanjutnya di sini ada nomor 3, karena kemarin keterbatasan waktu, maka ini belum sempat saya kerjakan, oleh karena itu saya akan lanjut ke nomor 1. Nah, di nomor 1 ini soalnya itu ada diketahui satu reaksi fase liquid ditambah B ini reaksi reversible menjadi C dengan CA0 sama dengan CB0 sama dengan 2 mol per liter dan KC sama dengan 10 liter per mol. Lalu tentukan konversi aktual dan konversi pada saat kesetimbangan dari reaksi tersebut. Lalu kita tulis yang tadi, yang A ditambah B menjadi C, reaksi reversible, lalu CA0 sama dengan CB0 sama dengan 2 mol per liter. Lalu kita tuliskan rumus kesetimbangan atau rumus kesetimbangan dari RC, yaitu laju reaksi C sama dengan KC dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B, atau bisa kita nyatakan sebagai K dikali konsentrasi AB pangkat 2. Lalu di sini KC kita masukkan nilainya 10 liter per mol, lalu A dan B karena sama-sama 2 mol, jadi 2 pangkat 2, lalu mol per liter pangkat 2, jadi sama dengan 40 mol per liter. Lalu kita tuliskan zat aktualnya, di mana di sini ada 2A menjadi A2 intermediate, dan ini adalah reaksi reversible juga, yang di mana ada K1 dan K2 di sini. Dan ini kita uraikan masing-masing. Lalu selanjutnya ada A2 bintang ditambah B menjadi ini mungkin A ditambah C. Saya lupa menuliskan A-nya, jadi ya sebenarnya A ditambah C itu di sini ada K3 dan K4, lalu kita uraikan lagi. Nah, lalu selanjutnya kita tuliskan nih laju reaksi dari C. Jadi sama dengan K3 dikali konsentrasi A dikali konsentrasi C min K4 dikali konsentrasi A dikali konsentrasi C. Nah, selanjutnya kita cari nih laju reaksi komponen intermediate-nya, yaitu A2 bintang, A2 intermediate atau laju reaksi A2 intermediate itu sama dengan setengah K1 dikali konsentrasi A pangkat 2 min K2 dikali konsentrasi A2 intermediate min K3 dikali konsentrasi A2 intermediate dikali B ditambah K4 dikali konsentrasi A dikali konsentrasi
konsentrasi C. Lalu kita asumsikan bahwa nilai konsentrasi A2 bintang ini sangat kecil, sehingga laju reaksinya itu bisa kita asumsikan sebagai 0 atau bisa kita anggap sebagai 0. Dapatkan persamaan seperti berikut dan kita nyatakan dalam dalam bentuk konsentrasi A2 intermediate. Lalu dapatkan hasil sebagai berikut. Lalu ini kita jabarkan lagi sehingga didapatkan hasil akhirnya dari laju reaksi C itu sama dengan setengah K1 dikali K3 dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B min K2 kali K4 dikali konsentrasi A dikali konsentrasi C per K2 ditambah K3 dikali konsentrasi B. Nah, yang pertama kita asumsikan bahwa nilai K2 itu sangat-sangat kecil sehingga dia dapat diabaikan. Nah, kita tuliskan tadi persamaan yang laju reaksi C-nya, lalu kita abaikan K2, didapatkan laju reaksi C sama dengan setengah K1 dikali konsentrasi A pangkat 2. Lalu kita masukkan nilainya setengah dikali 10 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 20. Lalu yang asumsi 2, kita asumsikan bahwa K4 ini sangat-sangat kecil, sehingga laju reaksinya tadi kita tulis, lalu kita masukkan, kita abaikan K4-nya menjadi seperti ini, dan kita asumsikan lagi dan kita ketahui bahwa konsentrasi A itu sama dengan konsentrasi B. Makanya kita dapatkan hasil akhir sebagai berikut. RC sama dengan setengah dikali KC pangkat 2 dikali A. Ini sebenarnya pangkat 3, ini sebenarnya pangkat 3, tapi saya salah tulis karena buru-buru. Lalu dibagi KC kali 1 ditambah RA. Lalu kita masukkan nilainya, didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada nomor 4, di mana di sini diketahui, di sini kita suruh mencari konstantanya. Ya, ini soalnya sukrosa mengalami reaksi hidrolisis katalitik enzim sukrasa pada suhu ruang. Eksperimen menggunakan reaktor batch dengan konsentrasi awal sukrosa CA0 sama dengan 10 mmol per liter dan enzim sukrase CA0 sama dengan 0,01 mmol per liter. Nah, ini ada data kinetika dan juga ada persamaan. Nah, tadi kita masukin diketahui di mana CA0 sama dengan 10 mmol per liter dan CA0 ini saya salah tulis, harusnya 0,01, tapi saya tulis 0,1 mmol per liter. Lalu di sini ada data yang disoal dan ada persamaan Michaelis-Menten, yaitu min RA sama dengan K3 dikali CA dikali CA0 per CA ditambah CM. Lalu selanjutnya ditanya, berapa sih nilai K3 dan CM ini? Nah, kita mulai dari awal sekali, dari persamaan Michaelis-Menten, di mana di sini ada min RA sama dengan K3 dikali CA dikali CA0 per CA plus CM. Karena saya ingin menggunakan metode integral, maka saya ubah bentuk min RA ini menjadi min DCA per DT. Nah, lalu selanjutnya saya kelompokkan yang mau sama-sama mempunyai nilai CA, yaitu di sini CA plus CM bisa saya kalikan ke atas, lalu CA bisa saya pindahkan ke sini, dan DT-nya bisa saya pindahkan ke ruas kanan, dikalikan ke sini. Lalu didapatkan hasil sebagai berikut, min dalam kurung CA plus CM per CA DCA sama dengan K3 dikali CA0 dikali DT. Lalu kita integralkan dengan batas atas CA dan batas bawah CA0. Lalu ya kita integralkan ini juga dengan kita integralkan juga yang luas kanan dengan batas atas T dan batas 0. Lalu di sini CA ini bisa kita pisahkan, CA ditambah CM per CA. Kita pisahkan satu-satu menjadi min integral batas atas CA, batas bawah CA0, ini CA per CA dikali DCA, lalu sama kita integralkan, di sini CM per CA, DCA, sama dengan integral batas T dan 0, K3 C0 DT. Nah, ini karena nilainya 1 bisa langsung ditulis sebagai DCA, sebagai ini kan sama aja kayak CM dikali 1 per CA. Jadi CM-nya ini bisa kita keluarkan, lalu sisa 1 per CA DCA. Lalu di sini K3 dikali C0 juga bisa kita keluarkan, jadi tinggal sisa integral batas T dan 0 itu DT. Lalu kita integralkan, di mana di sini DCA integralnya itu jadi min dalam kurung CA min CA0, lalu di sini ada ditambah CM, di sini kita integralkan 1 per CA itu ln, dan DCA jadi ln CA per CA0. Lalu sama dengan K3 dikali CA0, ini kita integralkan juga sama aja kayak T. Lalu selanjutnya yang tanda min ini kita ubah kayak ke ruas kanan, jadi sama dengan didapatkan hasil CA min CA0 ditambah CM dikali ln CA per CAO sama dengan min K3 C0 dikali T. Nah, karena di sini agar mempermudah kita nih, kan di sini ada 2 CA kan, agar mempermudah kita dalam mencari Y, maka kita bagi nih
Kita bagi semuanya dengan len CA per CA0. Jadi dapatkan hasil seperti ini. CA min CA0 per len CA per CA0 plus CM, karena ini dibagi jadi 1, lalu sama dengan min K3 dikali CN0 dikali T per len kali CA per CA0. Lalu selanjutnya CM ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu di persamaan ini bisa kita cari nih, oh ternyata yaitu sama dengan CA min CA0 per len CA per CA0. Sedangkan X-nya itu adalah T dibagi len CA per CA0. Dan A itu sama dengan min K3 dikali CE0 dan B itu min CM. Ini sama aja kayak bentuk I sama dengan AX plus B. Lalu kita nanti dapat teruskan dalam membuat grafik, di mana dari data yang tadi kita udah dapatkan Y dan X-nya, kita masukkan nih data yang sudah kita ketahui ke soal di persamaan Y dan persamaan X dan persamaan Y-nya. Nah, didapatkan hasil seperti berikut, kita plotting dan kita tuangkan ke dalam grafik. Nah, sehingga didapatkan persamaan seperti berikut, ya sama dengan min 0,2073X ditambah 3,8429. Nah, dari persamaan ini, kita ketahui kan bahwa, oh ternyata min 0,2073 itu sama aja kayak A, dan 3,8429 itu sama aja kayak B. Nah, jadi kita masukin nih ke persamaan ini. A sama dengan min K3 dikali CE0, di mana A-nya kita masukkan nilai min 0,2073, K3-nya min K3 tetap K3, dan CE0-nya tadi di soal sebenarnya 0,01, tapi saya salah tulis jadi 0,1. Sehingga didapatkan nilai 3K sama dengan seharusnya 20,73. Tetapi karena saya memakai 0,1, jadi hasil sebagai berikut. Lalu yang kedua ada B sama dengan min CM, yaitu kita tahu nilai B adalah 3,8429. Jadi nilai CM-nya sama dengan min 3,8429. Mungkin sekian pemaparan dari hasil tes jawaban kemarin saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.